Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang mahar. Baiklah, yang pertama ada definisi mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Istilah mahar dalam bahasa Arab disebut dengan 8 nama, yaitu mahar, sodak, nihlah, faridoh, hibah, ujr, ukod, dan alaik. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Mahar atau mas kawin dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Pengertian mahar secara etimologi berarti mas kawin, sedangkan pengertian mahar menurut terminologi pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan. Mahar menjadi hak milik seorang istri, orang lain termasuk wali atau suaminya sendiri, tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar itu dan tidak boleh pula mempergunakannya kecuali dengan izin istri. Ulama fikih memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Sebagai landasan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang mahar yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 4 diungkapkan dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam Surat An-Nisa. Berikut Surat An-Nisa ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an, yang artinya berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Adapun dalil hadis tentang mahar, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya haddatsana Waqi'un an Sufyana an Abi Hazimin an Sahl bin Sa'din anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaj walau bi khatamin min hadidin, yang artinya telah berkata Waki dari Sufyan, dari Abi Hazim bin Dinar, dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hendaklah seorang menikah meskipun hanya dengan mahar sebuah cincin yang terbuat dari besi. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya ada rukun mahar. Dalam hukum Islam, mahar sebenarnya tidak memiliki rukun khusus seperti halnya nikah. Namun, ulama fikih menjelaskan bahwa mahar dianggap sah apabila terpenuhi 3 unsur berikut ini. Yang pertama ada pihak yang memberikan mahar yaitu calon suami. Yang kedua ada pihak yang menerima mahar yaitu calon istri. Yang ketiga ada objek mahar berupa sesuatu yang halal dan bernilai. Yang selanjutnya ada syarat mahar. Syarat mahar yang pertama ada harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tapi bernilai, maka tetap sah nikahnya. Yang kedua ada barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khomer, babi, dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syariat Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga. Yang ketiga ada milik sendiri, bukan milik orang lain, bukan barang gosob. Gosob artinya untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Yang terakhir ada mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis, dan sifatnya. Yang selanjutnya ada hikmah mahar. Yang pertama menunjukkan kemuliaan wanita karena wanita yang dicari laki-laki, bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Yang kedua ada menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya karena mas kawin itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan nihlah atau pemberian dengan penuh kerelaan, bukan sebagai
pembayar harga wanita. Yang ketiga ada menunjukkan kesungguhan karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan. Yang keempat ada menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Yang selanjutnya ada tujuan mahar, yaitu buktikan keseriusan dan kesungguhan. Memberikan mahar menunjukkan bahwa calon mempelai pria serius untuk menikahi calon mempelai wanita. Ada juga penghormatan kepada wanita. Mahar adalah bentuk penghargaan terhadap calon istri dan menegaskan posisi pentingnya dalam pernikahan yang dikembalikan oleh Islam dari tradisi jahiliyah. Yang ketiga ada tanda kasih sayang dan kepedulian. Mahar juga menjadi simbol cinta dan perhatian dari calon suami kepada calon istri. Selanjutnya ada tanggung jawab dan jaminan ekonomi. Mahar berfungsi sebagai jaminan finansial dan tanda tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga yang akan dibina. Adapun simbol persetujuan, penerimaan mahar oleh calon istri menjadi tanda persetujuan untuk menikah dan menjalani hidup bersama. Pembeda dari persahabatan, pemberian mahar sebagai syarat pernikahan yang teratur juga berfungsi membedakan pernikahan dengan persahabatan. Adapun yang terakhir adalah hak mutlak istri. Mahar adalah hak penuh istri yang wajib dipenuhi oleh suami dan tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Oke teman-teman, berikut sedikit cuplikan contoh kasus tentang mahar. Mari kita tonton. Tersinggung calon mempelai wanita mempermasalahkan uang mahar kurang Rp700.000. Seorang pria di Palembang membatalkan pernikahan sehari jelang akad nikah. Sebelumnya calon mempelai pria telah memberikan uang Rp35 juta beserta emas dan seserahan bernilai hampir Rp10 juta. Mimpi Anjas untuk melangkah ke pelaminan dengan Dona, sang pujaan hati kandas sudah. Sudah ada komunikasi lagi belum? Kisah Anjas bermula saat calon pengantin wanita meminta mahar pernikahan sebesar Rp35 juta, berikut emas dan seserahan senilai hampir Rp10 juta. Usai lamaran disepakati adanya permintaan uang tambahan sebesar Rp6.700.000. Namun H-1 akad nikah, keluarga pengantin pria hanya menyerahkan uang sebesar Rp6 juta. Rencananya Rp700.000 sisanya akan segera disusulkan. Namun bukannya menerima alasan, calon mempelai wanita justru membentak dan marah-marah di depan ibu serta keluarga lantaran uang yang dijanjikan kurang. Melihat perilaku ini pun keluarga mempelai pria kecewa dan tersinggung serta membatalkan rencana pernikahan. Dari pelaminan sudah galau. Kalau di sini sudah galau. Untuk membantu ya. Oke, sudah di DP. Nah, kalau yang di sana Kak seperti apa yang Kakak lihat? Kakak mendatangi ke sana. Ya, yang aku jenguk sejujurnya ya. Tenda seunit pun enggak gratis. Itu sudah H-1 ya, sudah persiapan. Sudah merasa kecewa lah. 5 juta sama emas 2 suku. Itu sudah terpenuhi itu. Yo, dodol 10 loyang. Wajib 20 loyang. Ibu siap enggak lo? Sudah ibu siap saking ibu kalau bisa kan ini duit yang dikasihnya 35 juta dan kalah nyong. Batalnya pernikahan dua sejoli ini akibat uang Rp700.000 viral di media sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar adalah ibadah, bukan ajang gengsi atau harga diri dari keluarga. Perselisihan mengenai mahar termasuk selisih nominal seperti Rp700.000 tidak sepantasnya menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan. Islam mengajarkan bahwa mahar yang paling baik adalah yang paling mudah dan tidak memberatkan. Setiap permasalahan dalam proses pernikahan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah, komunikasi yang baik, dan sikap saling memaafkan, bukan dengan kemarahan dan keputusan tergesa-gesa. Ego, malu, atau gengsi tidak boleh mengalahkan tujuan utama akad nikah, yaitu ibadah dan membentuk keluarga sakinah. Karena itu, umat Islam perlu mengedepankan akhlak, kearifan, dan kelapangan hati. Menyederhanakan mahar dan memudahkan proses pernikahan bukan hanya sunnah tetapi juga jalan menuju keberkahan rumah tangga.
Melalui pemahaman yang benar, mahar seharusnya tidak menjadi penghalang dalam pernikahan, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat ikatan, menumbuhkan rasa cinta, serta menjaga kehormatan dan martabat wanita. Mahar juga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman selama tetap memenuhi ketentuan syariat, halal, bermanfaat, jelas, dan diterima dengan kerelaan. Dengan demikian, mahar bukan hanya bentuk pemberian materi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral, komitmen spiritual, dan penghormatan yang mengawali kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Cukup sekian, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang mahar. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.